Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara sekalian? Berharap kita sekalian bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. Berterima kasih kepada Tuhan, hari ini kembali Tuhan mengundang kita sekalian bersama seluruh anggota keluarga untuk datang beribadah kepadanya. Marilah kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan dan beribadah di hadapannya. Baik, kita sekalian boleh mengambil waktu doa teduh beberapa saat untuk mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah online pada hari ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya yang besar dan melimpah atas hidup kita setiap hari. Hari ini kalau Tuhan melayakkan semua kita boleh datang beribadah di hadapan tahtanya yang suci itu. Marilah kita dengan hati yang takut kepadanya, hormat untuk menyembah Dia. Berdiri di altarnya,
Mari kita berdoa. Tuhan, dengan keberadaan diri kami masing-masing, sesungguhnya kami tidak layak untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus itu, Tuhan. Tetapi oleh karena darah-Mu, Yesus Kristus, yang sudah tercurah di atas kayu salib menebus hidup kami, maka kami dilayakkan oleh Tuhan datang kepadamu. Tuhan, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Karena di dalam setiap tindakan kami, perbuatan kami, pikiran kami, seringkali ya Tuhan mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami dan layakkanlah kami pada hari ini, ketika kami datang menyembah Engkau dengan mulut kami dan hati kami yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, agar senantiasa menghormati Tuhan di dalam seluruh keberadaan diri kami masing-masing setiap hari. Pada saat kami ada di tengah-tengah keluarga, ataupun pada saat kami berinteraksi dengan sesama kami. Dan terlebih kami menghormati Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Hari ini saat kami datang kepada Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup, biarlah Tuhan Engkau boleh menyapa kami, baik melalui ibadah, pujian, penyembahan, doa kami, dan terlebih firman Tuhan yang akan mengingatkan kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau disenangkan atas seluruh ibadah kami hari ini bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami berdoa, menyembah Tuhan dan mengucapkan syukur. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Marilah kita kembali menyegarkan iman percaya kita dengan pengikraran, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan memberikan anggota keluarga di tengah-tengah kita. Kita semua memiliki keberbedaan satu sama lain. Mungkin ada anggota keluarga kita yang memiliki karakter yang unik. Tetapi di dalam kesatuan itu, Tuhan ingin supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita bersama-sama bersukacita dengan keluarga kita. Kasih Allah itu yang menjadi dasar bagi kita untuk saling mengasihi. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kasih Allah melingkupi saya. Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah
menyanggupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membenarkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membenarkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan lagi, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin. Kiranya kita boleh melayani Tuhan dengan melayani keluarga kita masing-masing. Amin ya saudara sekalian. Saudara jemaat Tuhan, bulan Juli ini kita di gereja menekankan tentang pentingnya sebuah keluarga di dalam membangun mezbah di dalam rumah tangga masing-masing. Terutama selama masa pandemi ini, setiap kita anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara sekalian dapat hidup rukun dan saling mengasihi. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Terutama ketika kita tidak bisa datang ke gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Biarlah setiap kita boleh berkata, kita dan seisi rumah kita akan beribadah dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling mengasihi dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu keluargaku menyembah padamu. Katakan, bila Tuhan menjadi kepala rumah tangga kita, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu keluargaku menyembah padamu. Keluargaku menyembah padamu. Ini keluarga kami Tuhan, kami ingin datang menyembah Engkau.
Salam dalam kasih Kristus kepada jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Kosambi Baru. Saya bersyukur dan bahagia kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pengupasan firman Tuhan melalui khotbah, mari saya undang kita semua dimanapun engkau berada, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah pengertian kepada kami, supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Bangkitkanlah kegairahan di dalam jiwa kami, untuk kami menyelami dan mendalami akan firman-Mu. Tuhan, kami siap, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan yang kami renungkan, boleh juga sungguh-sungguh mengubah, menghadirkan transformasi di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya doa ini kami alaskan di dalam satu nama yang paling sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Setiap orang percaya dimanapun kau berada, sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara, di dalam khotbah kita pada hari ini, kita akan merenungkan satu tema atau satu judul, yaitu menyembah Allah yang nyata dalam dunia maya. Saya ulangi, judul khotbah kita pada hari ini adalah menyembah Allah yang nyata dalam dunia maya. Tentu kita sudah sering mendengar istilah dunia maya. Apa itu dunia maya? Secara sederhana, dunia maya adalah dunia yang bersifat non-ragawi atau dunia yang non-fisikal. Nah, lebih sederhananya adalah kita berbicara tentang dunia yang berbasiskan platform internet atau digital. Ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana seperti media sosial. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita mau ringkas, kita mau rangkum judul yang agak panjang ini, ya, sebetulnya kita akan sama-sama mempelajari di dalam khotbah ini tentang ibadah online. Ibadah online. Saudara, kita tahu bahwa ibadah merupakan perjumpaan penyembahan kita kepada Allah. Sedangkan online adalah istilah lain dari dunia maya. Saudara-saudara, sejak bulan Maret yang lalu, gereja-gereja masuk di dalam ibadah online. Hampir semua gereja menyediakan ibadah online bagi jemaatnya mereka masing-masing. Memang, pada saat ini saya mendengar mulai ada gereja yang membuka kembali ibadah on-site atau ibadah tatap muka di gedung gereja. Tetapi tetap disertai dengan ibadah online atau streaming. Ya, jadi gereja-gereja ini melakukan ibadah di gedung gereja dengan protokol yang ketat, ya, jemaat boleh datang, ya, dengan jumlah yang dibatasi, tetapi tetap direkam dan di streaming, ya, disiarkan ke YouTube supaya jemaat yang berhalangan atau memang tidak bisa hadir ke gedung gereja tetap bisa mengikuti ibadah. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang penting sekali yang saya ingin sampaikan di awal khotbah ini, yaitu ibadah online harus dilihat sebagai alternatif di dalam konteks saat ini yang tidak normal. Sekali lagi saya ulangi, ibadah online harus dilihat sebagai, garis bawahi kata berikut ini, alternatif dalam konteks yang tidak normal seperti saat ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita sedang atau masih di dalam masa pandemi. Vaksin belum ditemukan, sekalipun sudah ada kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah, tetapi faktanya, saudara-saudara, pandemi ini belumlah selesai. Nah, saudara-saudara, ibadah online merupakan alternatif. Mengapa? Karena selain sebelumnya dilarang oleh pemerintah, kita tahu secara medis, perjumpaan atau pertemuan secara ragawi itu masih sangat beresiko tinggi, ya, karena kita bisa menularkan atau ditularkan oleh virus COVID-19. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, ibadah online diadakan demi jemaat tetap bisa beribadah, sekalipun di rumah masing-masing. Ya, daripada jemaat sama sekali tidak beribadah, maka ibadah online menjadi alternatif yang baik di saat ini. Ibarat pepatah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, jadi ibadah online itu adalah akar. Ya, karena kita nggak bisa datang ke gereja, kita nggak bisa menyelenggarakan ibadah seperti biasa, maka ibadah online lah yang menjadi pilihan satu-satunya.
Nah, saudara-saudara, saya perlu tekankan satu hal lagi. Nanti, ketika pandemi ini sudah lewat, ketika suasana atau situasi normal seperti sedia kala, maka ibadah online tidak boleh menjadi yang utama. Ibadah online tidak boleh menjadi norma. Kita tetap harus mengutamakan ibadah on-site, ibadah tatap muka bersama saudara seiman di dalam gedung gereja. Itu yang utama, saudara-saudara. Ibadah online tetap bisa dilakukan, tetapi itu hanyalah sebagai pelengkap. Nah, saudara-saudara, di dalam khotbah kita pada hari ini ada dua pertanyaan besar yang kita mau renungkan bersama-sama. Pertanyaan besar ini berkaitan tentu dengan ibadah online. Dan pertanyaan yang pertama adalah, apakah ibadah online dapat menjadi sarana perjumpaan dengan Allah? Ya, apakah ibadah online dapat menjadi sarana perjumpaan dengan Allah? Nah, pertanyaan ini sering saya dapati. Ya, orang-orang bertanya kepada saya, ya, ibadah online bisa nggak sih jadi semacam momen Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, dan kita juga bisa menyembah Allah di dalam ibadah online, ya. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan yang sah dan kita patut memikirkan dan menjawabnya. Dan apakah ada di dalam Alkitab petunjuk bahwa kita memang bisa mengalami Allah sekalipun di dalam ibadah online? Ya, jadi kita mau lihat di dalam Alkitab apakah ada referensinya, apakah ada petunjuk yang kita bisa jadikan sebagai landasan, ya, bahwa kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah online. Nah, saudara, disinilah kita akan sama-sama melihat Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai 24. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah. Ya, kalau saudara punya Alkitab, silakan kita buka sendiri. Dan saya tetap akan membacakan buat kita sekalian. Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai 24. Sedikit saya memberikan latar belakang. Jadi di dalam pasal 4 ini, kita melihat ada satu percakapan, ya, pertemuan, perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria, ya, seorang perempuan dari suku bangsa Samaria. Memang tidak disebutkan namanya, ya, dan percakapannya sebetulnya cukup panjang, saudara-saudara, tetapi kita akan coba lihat mulai dari ayat 19 saja. Saya akan bacakan buat kita. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, bangsa Yahudi, menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ayat 23 sampai 24 saya undang kita untuk membaca bersama-sama, kita keluarkan suara di rumah masing-masing. "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara-saudara, tetap buka Alkitabmu pada bagian ini karena khotbah kita akan memakai nats ini sebagai landasan. Saudara-saudara, apa yang baru saja kita baca, khususnya di ayat 23 dan 24, merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat penting dan paling to the point tentang penyembahan. Saudara, dari seluruh kitab Injil, maka ayat 23 dan 24 ini merupakan pengajaran Yesus yang paling eksplisit tentang penyembahan. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan penjelasan mengenai konteksnya lebih dahulu. Tadi saya sudah singgung bahwa percakapan ini adalah antara wanita Samaria yang kita tidak ketahui namanya dengan Tuhan Yesus yang merupakan suku Yahudi atau bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam perjalanan dari wilayah Yudea menuju Galilea.
dan Tuhan Yesus sengaja melewati wilayah Samaria. Tuhan Yesus beristirahat di sana, dia haus dan dia duduk di pinggir sebuah sumur, dan di sanalah Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria ini yang juga sedang menimba air di sumur tersebut. Dan di tengah pembicaraan ini, saudara-saudara, di ayat yang ke-20, wanita Samaria ini mengajukan kebingungan hatinya. Ya, walaupun memang ayat 20 ini tidak dalam bentuk kalimat pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus menangkap bahwa ini adalah kebingungan. Ya, ini adalah semacam tanda tanya dari sang wanita Samaria. Nah, saudara, kira-kira kalau saya parafrasekan atau saya bahasa ulangkan ya ayat 20, kira-kira begini, saudara, bunyi pertanyaannya. Ibadah manakah yang benar itu? Apakah ibadah bangsa kami, bangsa Samaria, atau ibadah bangsamu, bangsa Yahudi? Ibadah manakah yang benar? Saudara, saya tambahkan sedikit penjelasan lagi ya tentang suku bangsa Samaria. Jadi begini, saudara-saudara. Kalau kita melihat asal-usulnya, suku bangsa Samaria ini sebetulnya adalah satu suku bangsa yang lahir dari hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan suku bangsa lain. Ya, ini terjadi kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ya, jadi bangsa Samaria ini adalah hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan suku-suku bangsa lain. Ya, tepatnya ketika mereka berada di dalam penjajahan bangsa Asyur. Nah, saudara bisa melihat di dalam kitab Ezra dan juga kitab Nehemia. Jadi saudara-saudara, bangsa Samaria ini bukan bangsa yang murni. Ya, ini adalah hasil kawin campur dan orang Yahudi menganggap rendah. Orang Yahudi mendiskreditkan, menghina bangsa Samaria. Sebaliknya juga begitu. Bangsa Samaria sangat tidak suka dengan bangsa Yahudi. Nah, di dalam soal keagamaan, kedua suku bangsa ini menarik sekali juga memiliki perbedaan-perbedaan. Ya, misalnya, suku bangsa Samaria itu hanya mengakui kelima kitab Musa, ya, atau Pentateuch. Ya, bangsa Samaria tidak mengakui kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama. Tidak demikian dengan bangsa Yahudi. Perbedaan lain lagi, sebagaimana di dalam ayat ini. Bangsa Samaria itu, saudara, memiliki bait suci sendiri yang mereka dirikan di atas Gunung Gerizim. Ya, jadi mereka tidak sembayang di bait suci orang Yahudi di Yerusalem. Tidak, mereka tidak mengakui itu. Ya, mereka punya bait suci sendiri di Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi, tentu kita tahu, mereka memiliki bait suci di kota Yerusalem. Nah, jadi sekali lagi, saudara, inilah konteksnya. Ya, itu sebabnya sekarang menjadi masuk akal buat kita pertanyaan atau kebingungan dari wanita Samaria ini. Ya, berdasarkan perbedaan di antara mereka, Samaria dan Yahudi, maka pertanyaannya menjadi sesuatu yang valid. Ibadah mana yang sejati? Ibadah mana yang benar? Apakah ibadah bangsa kami di Gunung Gerizim, bangsa Samaria, atau ibadah bangsamu, bangsa Yahudi, di kota Yerusalem? Nah, mari sama-sama sekarang kita perhatikan dengan lebih teliti pertanyaan dari wanita Samaria ini. Saudara, wanita Samaria ini memberikan pilihan kepada Tuhan Yesus. Ya, pilihan A atau B. Mana ibadah yang benar? Ibadah orang Samaria atau ibadah orang Yahudi, ibadah di Gunung Gerizim atau ibadah di Yerusalem. Jadi wanita Samaria ini sebetulnya memberikan Yesus pilihan berganda, ya, A atau B, multiple choice. Yang menarik, saudara-saudara, adalah bagaimana Yesus meresponinya. Yesus tidak terjebak pada pilihan A atau B. Karena apa? Karena pertanyaan wanita Samaria ini sendiri sudah salah. Sehingga Tuhan Yesus tidak mau terjebak dengan pertanyaan yang salah ini. Ya, nanti saya akan jelaskan mengapa saya katakan pertanyaan wanita Samaria ini salah. Ya, alih-alih Tuhan Yesus menjawab
A atau B, Tuhan Yesus justru menerobos paradigma yang sempit dari wanita Samaria ini. Yesus memberikan jawaban C. Jawaban yang berbeda. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, bukan ibadah di Gunung Gerizim, bukan ibadah di Yerusalem. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan sampai 2 kali Tuhan Yesus mengatakan itu. Di dalam roh dan kebenaran. Nah, mengapa saya katakan bahwa pertanyaan wanita Samaria ini salah, saudara-saudara? Karena kalau kita mau perhatikan dengan baik, pertanyaan wanita Samaria ini sebetulnya semata-mata berkutat pada tempat atau format ibadah. Sekali lagi, pertanyaan wanita Samaria ini sebetulnya berkutat pada masalah format dan tempat ibadah. Ya. Jadi apakah ibadah di gunung ini atau di gunung itu? Bicara tempat. Ibadah orang Samaria atau ibadah orang Yahudi? Bicara tentang format, saudara-saudara. Saudara-saudara, sampai di sini, bukankah paradigma keliru di dalam kepala wanita Samaria ini juga sering ada di dalam kepala kita? Apa yang saya maksud? Seringkali kita menganggap kesejatian ibadah hanya ditentukan oleh tempat, format, atau kemasan dari ibadah. Oh, kalau ibadah yang liturginya seperti ini, yang pakai piano, itulah ibadah yang sejati. Atau ada orang yang mengatakan, oh, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang harus ekspresif, ibadah yang harus pakai band, dan sebagainya. Saudara perhatikan, sesungguhnya ini adalah satu cara pemikiran yang keliru. Karena kita mendasarkan kesejatian ibadah semata-mata pada format, pada kemasan, pada tempat. Dan Tuhan Yesus membongkar paradigma yang keliru ini. Tuhan Yesus bilang, bukan tempat, bukan format. Bukan itu yang menjadi penentu dari keabsahan atau kesejatian ibadah kita. Saudara-saudara, sadarkah engkau, ini kabar baik buat kita. Inilah jawaban untuk pertanyaan kita yang pertama tadi. Apakah ibadah online dapat menjadi sarana perjumpaan kita dengan Allah? Jawabannya bisa, saudara-saudara. Karena sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus, kesejatian ibadah tidak ditentukan oleh format. Ibadah online itu bicara tentang format, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus juga bilang bahwa kesejatian ibadah itu tidak ditentukan oleh tempat. Kita beribadah online di rumah masing-masing, itu adalah bicara tempat. Saudara-saudara, kita tetap bisa menyembah Allah sekalipun melalui platform online. Ya, kita juga bisa menyembah Allah sekalipun di rumah atau apartemen masing-masing. Selama kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kata kuncinya, saudara. Ya, saudara mau di rumah, saudara mau di apartemen, saudara mau di kantor, mau dimanapun. Kalau saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka Allah akan hadir dan menjumpai engkau di sana. Nah, saudara-saudara, kita lihat pertanyaan yang kedua sekarang. Bagaimana ibadah online dapat menjadi sarana perjumpaan dengan Allah? Ya, kalau pertanyaan yang pertama tadi, apakah ibadah online dapat menjadi sarana perjumpaan dengan Allah? Kita sudah menjawab berdasarkan Yohanes pasal 4. Bisa. Nah, sekarang pertanyaan kedua, pertanyaan berikut ini adalah bagaimana supaya ibadah online dapat menjadi sarana perjumpaan dengan Allah? Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah metafora. Ya, jadi saya akan coba menjelaskan ini dengan sebuah pengibaratan. Ya,
Saudara, mari kita mengibaratkan bahwa perjumpaan ilahi atau perjumpaan antara kita umat Tuhan dengan Allah itu adalah seperti hadiah. Ya, seperti sebuah hadiah. Ya, tentu saja saudara-saudara dalam hal ini adalah Allah yang memberikannya kepada kita. Ya, perjumpaan hadirat Allah itu merupakan hadiah dari Allah buat kita, orang-orang percaya. Nah, jadi saudara, saya mau mengajak kita melihat bahwa ada dua hal yang harus dilakukan, atau dua pihak, ya. Dalam hal ini adalah Allah, dan juga nanti kita akan melihat kita sebagai umat Allah. Ya, apa yang harus dilakukan oleh Allah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa menikmati perjumpaan ilahi di dalam ibadah online. Nah, mari kita lihat lebih dahulu pada pihak Allah. Apa yang Allah harus atau sudah lakukan demi supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Kita kembali kepada Yohanes pasal 4 tadi. Ya. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-23, ya, ayat 23 itu dibuka dengan satu frase, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saya ulangi, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Coba ya, saudara kalau baca kalimat itu berulang-ulang, saudara bingung nggak? Seharusnya bingung, saudara-saudara. Ya, kenapa, saudara-saudara? Karena kalimat ini sepertinya berkontradiksi satu dengan yang lain. Saatnya akan datang, tapi sudah tiba. Begini, misalnya ya, misalnya saya diundang gerejamu untuk khotbah, ya. Nah, saudara-saudara, misalnya ibadah sudah dimulai, tapi saya belum datang juga. Lalu majelis mulai bingung dan mulai panik, ya. Wah, kenapa ini? Jimmy belum datang nih ya, pengkhotbahnya belum datang, padahal ibadah sudah dimulai. Lalu majelismu telepon saya, ya, Pak Jimmy ada di mana? Ibadah sudah dimulai nih. Ya, lalu saya menjawab begini, saudara. Oh, Pak, tenang, saya sudah tiba di gereja kok. Tapi saya juga sekarang sedang menuju gereja. Kalau saya menjawab seperti itu, saya yakin majelismu pasti garu-garu kepala. Apa ini maksudnya? Saya sudah ada di gereja, tapi saya juga lagi on the way ke gereja. Ya, berkontradiksi, saudara-saudara. Nah, saya memikirkan frase ini cukup lama ya, apa artinya? Tetapi saya sekarang menemukan jawabannya. Jadi saudara begini, kata kuncinya adalah pada kata saat. Saatnya. Nah, saudara-saudara, kata kunci ini, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes secara khusus, memiliki makna begini. Ini adalah tentang penebusan Yesus yang berpuncak pada kematiannya di atas kayu salib. Sekali lagi, kata saatnya, ya, ini bicara tentang momen puncak dari penebusan Yesus, ya, di atas kayu salib. Misalnya, saya kasih contoh ya, ini sekali lagi adanya di Injil Yohanes. Beberapa kali Tuhan Yesus mau dibunuh oleh musuhnya, tetapi tidak berhasil, ya. Dan Yesus berkata begini, saatku belum tiba. Ya, jadi saat kematianku belum tiba. Ya, saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 7 maupun pasal 8. Sebaliknya ketika Tuhan Yesus ingin ditangkap oleh prajurit imam besar di Taman Getsemani, Yesus berkata apa? Saatku sudah tiba. Saat kematianku di atas kayu salib sekarang sudah tiba. Itu sebabnya Yesus menyerahkan diri dan ditangkap. Jadi saudara-saudara kembali kepada ayat 23 tadi, ya. Yesus berkata saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sebetulnya Yesus sedang menunjuk pada dirinya sendiri. Ya. Mengapa saatnya akan datang? Karena ketika Yesus ngomong ini kepada wanita Samaria, Yesus belum naik ke atas kayu salib. Masih jauh, masih lama waktunya.
Oke, jadi makanya Yesus bilang saatnya akan datang. Tetapi Yesus mengatakan saatnya sudah tiba. Mengapa? Karena memang Yesus sudah berinkarnasi menjadi manusia. Ya, Allah itu sudah hadir di bumi ini menjadi manusia. Ya, dan dia sedang menantikan waktunya dia naik ke atas kayu salib. Jadi sekali lagi saudara, saya sederhanakan, ya. Saudara, frase ini saudara, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Ya. Jadi sebetulnya Yesus ingin mengatakan begini, melalui penebusanku, melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitanku, engkau dapat menyembah Bapa di sorga. Nah saudara, inilah yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Allah supaya kita bisa mengalami perjumpaan ilahi, kita bisa beribadah, yaitu Yesus sudah lebih dahulu hidup, mati, dan bangkit bagi kita. Melalui karya penebusan Kristus, kita dimungkinkan untuk beribadah di hadapan Allah. Saudara-saudara, karya penebusan Kristus yang membuka jalan, yang menyediakan saudara akses, sehingga kita orang-orang percaya dapat menghadap hadirat Bapa. Saudara, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi secara realitas rohani, Kristus sudah memberikan jalan buat kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Bapa, kepada Allah yang mulia itu. Nah saudara, apalagi saudara yang harus dilakukan oleh Allah dalam rangka kita bisa beribadah? Coba perhatikan, kita menyembah Tuhan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Ya, artinya apa saudara? Ya, secara sederhana saja begini. Artinya saudara, kita harus menyembah Allah dengan sikap hati yang benar dan harus dituntun oleh prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi roh di sini adalah roh kita. Kita menyembah Allah itu dengan sikap hati yang benar dan juga harus dituntun oleh prinsip-prinsip firman Allah. Nah, begini saudara-saudara, ini menarik sekali, ya. Saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu sebetulnya hanya bisa terjadi karena karya pertolongan Roh Kudus. Ya. Kita dapat menyembah dalam roh, kita dapat menyembah dalam kebenaran itu karena dimampukan oleh Roh Kudus. Coba menyembah dalam roh. Ya. Jangan lupa, kita bisa memiliki roh yang baru itu karena pekerjaan Roh Kudus. Betul nggak? Kalau saudara baca di dalam pasal sebelumnya, Yohanes pasal yang ketiga, di situ ada percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, di mana Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Dan Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita. Roh Kuduslah yang memberikan kita roh yang baru itu. Jadi menyembah dalam roh itu hanya bisa mungkin karena Roh Kudus. Kemudian menyembah di dalam kebenaran. Bukankah di dalam Injil Yohanes berulang-ulang Yesus mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan kita, menjelaskan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, inilah yang kedua. Allah Roh Kudus yang membantu kita, yang memungkinkan kita, memampukan kita untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, sekali lagi ini adalah bagian dari Allah, ya. Kembali kepada ilustrasi kita, ini bicara hadiah. Ya. Artinya begini, sekalipun hadiah ini diberikan oleh Allah, tetapi harus ada bagian kita juga, ya, untuk kita menerima hadiah itu. Oke? Saudara, kalau kita dikasih hadiah sama seseorang, walaupun hadiah itu gratis, hadiah itu cuma-cuma, tapi tetap harus ada sesuatu yang kita lakukan, bukan? Setidaknya kita harus datang ke orang itu, ya. Lalu kita harus mengulurkan tangan kita untuk menyambut hadiah itu. Kalau kita nggak mengulurkan tangan, kita diam saja, maka hadiah itu akan jatuh ke tanah. Kita tidak akan menerima hadiah itu, ya. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, apa bagian yang harus kita lakukan?
Saudara-saudara, ada 3, ya. Saya akan coba jelaskan secara cepat. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus menyembah Allah dengan keyakinan. Sekalipun saya akui bahwa ibadah online itu bukan yang ideal, dan juga masih banyak jemaat yang tidak nyaman, ya, masih kagok, masih gagap di dalam ibadah online. Tetapi mari kita sama-sama belajar beribadah, ya, dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir dan bekerja 100% melalui ibadah online, melalui keterbatasan ibadah online. Ya, saudara, kalau kita punya keyakinan ini, Allah tetap hadir 100%, Allah tetap bisa bekerja 100%, maka keyakinan ini pasti akan sangat mempengaruhi, sangat mengarahkan seluruh perilaku kita di dalam ibadah. Ya, kita akan lebih serius, kita akan lebih rindu sama Tuhan di dalam ibadah online. Karena kita yakin Allah hadir, Allah bekerja. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga harus menyembah Allah dengan kesungguhan. Ya, kesungguhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, gereja sering mengingatkan jemaat, kalau ibadah online itu, ya, kita tetap harus siap, baik secara fisik maupun juga secara mental, ya. Misalnya saudara-saudara, kita harus mandi, ya, kita berpakaian rapi, ya, jangan kita beribadah online sambil makan atau sambil tidur-tiduran atau sambil mengerjakan hal lain, ya. Intinya, kita tetap harus menjalani ibadah online sebagaimana kita menjalani ibadah di gereja, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kesungguhan. Ya, ketika worship leader minta kita melakukan sesuatu seperti bernyanyi, mengangkat tangan, berdiri, ya, bertepuk tangan, lakukan itu juga. Ya, membuka Alkitab, membaca Alkitab, lakukan itu juga, saudara-saudara. Ya, jadi kita belajar berpartisipasi. Ya, dan partisipasi aktif kita di dalam ibadah online itu akan semakin menambah, ya, memperdalam pengalaman kita akan Allah. Yang ketiga, kita juga harus menyembah Allah dengan keutuhan. Lawan kata keutuhan apa? Setengah-setengah atau sepotong-sepotong, ya. Jadi apa yang saya maksud? Gampang. Kita harus beribadah online itu dari awal sampai akhir, itu maksudnya. Ya, seutuhnya, selengkap-lengkapnya, dari betul-betul awal sampai berakhir baru kita boleh selesai. Ya. Nah, saudara, saya sering mendengar cerita atau berita yang menyedihkan, ya. Banyak jemaat tidak mengikuti ibadah secara lengkap, ya. Ada jemaat yang sengaja ikut ibadah online itu pada saat sebelum khotbah saja. Jadi dia nggak mau ikut dari awal. Sebaliknya, ya, setelah setelah khotbah itu selesai, ya udah dia matiin TV-nya, ya. Jadi dia tidak ikutin tuh sampai habis. Nah, artinya saudara, kita tidak mengikuti ibadah secara utuh. Kita skip banyak bagian dari ibadah online. Nah, ini kesalahan besar. Karena sesungguhnya Allah itu mau menjumpai kita, Allah mau berbicara kepada kita, ya, melalui seluruh elemen ibadah dari awal sampai akhir. Allah tidak hanya berbicara kepada kita melalui khotbah. Allah bisa berbicara melalui nyanyian. Allah bisa berbicara melalui ucapan dari liturgis atau worship leader. Allah bisa bicara lewat semua yang terjadi dalam ibadah online itu. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, kerugian besar di pihak kita kalau kita hanya melihat sepotong atau bagian-bagian tertentu saja dari ibadah online. Kita tidak akan mendapatkan manfaat rohani yang maksimal dari ibadah online. Nah, saudara, demikianlah kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah online. Saya akan tutup khotbah saya, saudara-saudara, ya, semacam kesimpulan dari seluruh khotbah ini. Ibadah online memang tidak ideal. Kita akui itu sama-sama dengan jujur. Tetapi, nah, perhatikan, ini keyakinan saya, ya. Ibadah online tetap bersifat spiritual.
Ya, karena di dalam ibadah online firman Tuhan disampaikan. Di dalam ibadah online Allah ditinggikan. Di dalam ibadah online kita menyembah Tuhan. Ya, jadi masih bersifat spiritual. Oke, ibadah online bukan sekedar tontonan biasa. Ya, ibadah online adalah ibadah bersifat spiritual. Dan itu sebabnya berdampak transformasional. Selama kita sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang terarah kepada Tuhan, percayalah, saudara pasti mendapatkan manfaat dan berkat rohani yang besar. Saudaraku, dengar baik-baik. Ibadah online adalah ujian sekaligus latihan. Ya, ibadah online adalah ujian. Kenapa? Karena ibadah online akan memperlihatkan keadaan diri kita yang sebenarnya. Ya, saudara-saudara, ujian akan memperlihatkan seseorang itu bodoh atau pintar. Ya, ujian akan memperlihatkan orang itu siap atau tidak siap. Oke, demikian juga ibadah online. Ya, di dalam ibadah online baru ketahuan kita ini selama ini sungguh-sungguh nggak cari Tuhan. Kalau orang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, maka ketika ibadah online akan kelihatan. Ya, kelihatan aslinya, saudara-saudara. Tetapi jangan berhenti di situ. Ibadah online juga latihan. Ya, nah ini yang saya mau bangkitkan kesadaran di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadikan ibadah online itu latihan, saudara-saudara. Sambil kita menunggu ibadah onsite, ibadah di gereja kelak dibuka kembali, mari kita berlatih. Ya, mengasah, mengarahkan ya seluruh jiwa kita, hati kita untuk tetap mencari Tuhan sekalipun dalam bentuk ibadah online. Kita berlatih, saudara-saudara, sehingga ketika ibadah gereja dibuka kembali, kita akan datang dengan kerinduan, dengan semangat, antusiasme, kegairahan yang sudah terpelihara dengan baik selama ibadah online. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pencerahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami sadar bahwa ibadah online dapat Engkau pakai menjadi sarana perjumpaan kami dengan Engkau. Dan sekarang juga kami boleh mengerti apa yang Allah sudah lakukan lebih dahulu melalui anak-Mu Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Dan apa yang harus kami juga lakukan. Kami harus menyembah Tuhan dengan sikap-sikap yang tepat. Kami menyembah Tuhan dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dan dengan keutuhan. Tolong kami Tuhan, supaya setiap kali kami mengikuti ibadah online, kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Kau Allah yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin. Kita telah menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kita lakukan dan hidupi dalam kehidupan kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Bila setiap hari kita boleh bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada keluarga kita masing-masing. Kasih Allah yang mendasari kita untuk tetap boleh hidup dan mengandalkan Tuhan. Hari ini bagi kita diberikan kesempatan untuk boleh menyatakan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan untuk mendukung pekerjaan di rumah Tuhan. Kita naikkan kembali pujian kasih Allah melingkupi saudara dan saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak
hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji nama Tuhan. Mari melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan bahwa kasih yang sejati itu bersumber dari Tuhan sendiri. Ajar kami sekalian di dalam kami berinteraksi dengan anggota keluarga kami. Semua bukan merupakan kebetulan, tetapi karena Tuhan menempatkan satu sama lain di sisi kami, baik itu suami, istri, anak-anak, saudara-saudara, semua ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami mengenal kasih Kristus itu, kami juga dapat melakukannya di tengah-tengah keluarga kami dengan berbagai situasi yang ada saat ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, kasih Allah itu yang sudah kami terima dan sudah kami hidupi akan dimampukan untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih karena setiap hari berkat-Mu selalu cukup bagi kami sekalian. Hari ini kami membawanya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menerimanya dengan penuh sukacita. Dan kami terus mendukung di dalam doa ya Tuhan. Bagi kondisi dunia pada saat ini ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang telah terjadi mengingatkan manusia bahwa kami sekalian membutuhkan Tuhan. Biarlah setiap orang boleh kembali kepada Tuhan, beribadah dan kembali menyembah Engkau. Dan hatinya boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami sakit hati, mereka yang mengalami kedukaan, mereka yang mengalami kesusahan di dalam kehidupan hari-hari ini. Tuhan akan topang mereka semua ya Tuhan, dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang ada. Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, Bapa, Engkau membukakan jalan juga. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sebagaimana Tuhan Engkau memelihara burung di udara dan juga bunga di padang, Tuhan juga akan peliharakan kehidupan jemaat-Mu sekalian. Kami terus mendukung di dalam doa ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, agar dengan hikmat marifat dari sorgawi mereka sekalian dapat mampu untuk menyelesaikan segala pergumulan-pergumulan yang terjadi di Indonesia. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan sendiri turut bekerja ya Tuhan, untuk memilih orang-orang yang sungguh tepat, yang mengasihi Tuhan, yang akan Tuhan pakai juga di dalam kemajelisan periode 2020 sampai 2022. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati kami dalam ibadah pada hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di tempat Allah, di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menaikkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Ada beberapa warta yang perlu kita ketahui pada pagi hari ini. Mohon saudara dapat memperhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada penginjil Jimmy Setiawan yang Tuhan sudah pakai di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Doa kami kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dan juga setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Khotbah minggu depan tanggal 26 Juli akan disampaikan oleh penginjil Rida Sipayung. Kita doakan supaya Tuhan juga memberkati beliau dengan segala persiapan, sehingga kita semua dapat diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan minggu akan datang. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Panitia Pemilihan Majelis periode 2020-2022. Kita bersama-sama dapat menyimaknya demikian. Informasi pemilihan majelis. Sehubungan dengan proses pemilihan majelis jemaat GKKK Kosambi Baru untuk periode 2020-2022, maka dengan ini, saya mewakili Panitia Pemilihan Majelis ingin menginformasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Prosedur pemilihan majelis telah melewati tahap pencalonan, seperti yang telah disebutkan dalam Tata Laksana Gereja Kristen Kalam Kudus, pasal 9, 1, 3, 4, 2, dan telah didapat 13 nama calon majelis jemaat. 2. Nama-nama calon majelis jemaat adalah sebagai berikut. Ditulis sesuai dengan abjad. 1. Andrew Chailis. 2. Du Maria Sinaga. 3. Evelyn Kristanti. 4. Lani Pramudia. 5. Lasmono. 6. Mulyadi Susanto. 7. Nur Asih atau Nunung. 8. Paulus Sugiarto. 9. Sandra Nita. 10. Sriwati Halim. 11. Chu Kwan Sui. 12. William Ceniago. 13. Yosafat Pandu. 3. Untuk tahap selanjutnya, sesuai dengan Tata Laksana Gereja Kristen Kalam Kudus, pasal 9, 1, 3, 4, 3 adalah tahap pemilihan di mana 13 nama calon majelis tersebut diwartakan kepada jemaat selama 4 hari minggu berturut-turut untuk memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk ikut mendoakan dan mempertimbangkannya. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat sesudah warta terakhir, maka calon majelis tersebut otomatis akan menjadi majelis jemaat periode 2020-2022. 4. Suatu keberatan dinyatakan sah apabila 1. Diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi tanda tangan penulis atau cap ibu jari orang yang menyebutkan keberatan tersebut. 2. Isinya mengenai tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari persyaratan yang dijelaskan dalam Tata Laksana pasal 9, poin 9, 1, 3, 2, atau kehidupan calon tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dalam arahan Tata Gereja GKKK. 3. Terbukti isinya benar. 5. Jika ada anggota jemaat yang keberatan, kiranya dapat menyampaikannya kepada majelis jemaat secara tertulis, paling lambat 26 Juli 2020. Demikian informasi ini kami berikan, kiranya anggota jemaat dapat mengetahui dan mendoakannya bersama. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah dipanggil Tuhan Ibu Jul Mamahid pada hari Senin tanggal 13 Juli yang lalu dan sudah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli kemarin. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan semua keluarga besar yang ditinggalkan, dapat penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Untuk berikutnya, kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala doa pergumulan kita bersama-sama secara khusus mengenai hutang pembangunan gedung gereja kita dengan segala tanggung jawab yang ada pada masing-masing kita.
Kita bersyukur sampai bulan ini semuanya sudah terbayar 50% dari nominal hutang gereja. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menolong kita bersama-sama untuk di dalamnya kita ambil bagian terus bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan secara khusus dengan tanggung jawab kita terhadap pembangunan gedung gereja kita sampai dengan hari ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian diberkati Tuhan dan kita bersama-sama terus berdoa kepada Tuhan sehingga semua kewajiban yang masih harus kita selesaikan tepat pada waktunya nanti semuanya bisa terselesaikan di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Untuk berikutnya, minggu ini akan ada rapat majelis secara online. Mohon segenap majelis dapat mempersiapkan diri. Tepat nanti pukul 13 kita akan adakan rapat secara online. Mohon semua majelis dapat hadir atau join di dalam rapat ini bersama-sama. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Feni dan juga Clarissa Agatha yang telah mempersembahkan 2 lusin facial untuk kita gunakan secara khusus pelayanan-pelayanan dan juga ibadah-ibadah nanti kalau sudah ibadah kembali secara komunal. Oleh karena itu Bapak Ibu terus doakan segala persiapan-persiapan kita dalam rangka ibadah-ibadah yang kita rindukan, kita kembali ibadah komunal bersekutu bersama-sama. Tapi kita masih kita terus membaca situasi saat ini yang belum memungkinkan, tapi kita berharap tepat pada waktunya kita bersama-sama dapat ibadah bersama-sama di gereja Tuhan seperti sedia kalanya. Demikian warta hari ini, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat berkarya, selamat berkumpul dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.